Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Nah, baik, kalau sudah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Baik, Muhammad Ferdinand Rizaldi hadir. Muhammad Haidir hadir. Muhammad Dudi Asidik hadir. Muhammad Daniel Delami hadir. Muhammad Dwi hadir. Rapi Priyatna hadir. Santi Nuraela hadir. Siti Nur Setia hadir. Baik, ternyata hadir semua ya. Teman-teman tahu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, belum tahu. Kali ini kita akan mencoba belajar mengenai materi listrik statis. Teman-teman pernah mendengar listrik statis? Nah, Bapak terinspirasi dari sebuah fenomena yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kamu coba amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, seseorang sedang menggosokkan penggaris plastik ke rambutnya. Nah, penggaris tersebut akan bermuatan listrik. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan muatan listrik? Terus bagaimanakah sifat-sifatnya? Nah, adakah cara lain untuk membuat muatan listrik? Dan bagaimanakah cara menghitung besarnya gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik? Maka kalian akan menemukan jawaban tersebut pada materi berikut ini. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan pengertian muatan listrik dan sifat-sifat muatan listrik, terus melakukan percobaan sederhana untuk mendemonstrasikan proses muatan listrik, serta menjelaskan hubungan antara benda bermuatan listrik dan menyebutkan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian tahu apa itu listrik statis? Ya, kamu Aldi? Oke, benar. Nah, jadi pelajaran listrik statis ini merupakan pelajaran yang membahas tentang muatan listrik yang untuk sementara diam pada suatu benda. Nah, kajian tentang listrik statis pertama kali dilakukan oleh seorang matematikawan Yunani kuno yang bernama, ayo coba siapa? Siapa? Aristoteles? Salah. Michael Faraday? Salah. Yang benar yaitu Thales of Miletus pada tahun 625 sampai 574 sebelum Masehi. Nah, bermula ia menggosokkan batu ambar pada kain wol dan mendekatkannya pada benda ringan seperti bulu ayam. Nah, saat itu bulu ayam tersebut terbang dan menempel pada batu ambar. Nah, dari kata batu ambar inilah istilah listrik berasal. Listrik atau electricity diambil dari kata elektron yang dalam bahasa Yunani berarti batu ambar. Ya, poin pertama yaitu muatan listrik. Atom sebagai unsur penyusun zat pada dasarnya tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, disebut partikel apa? Partikel yang sangat kecil disebut apa? Ya, benar, subatom. Nah, terdapat 3 jenis partikel subatom yang penting dan perlu kita kenali. Yaitu, apa aja? Proton, benar. Terus, neutron. Dan elektron, benar. Nah, subpartikel atom yang memiliki sifat sama, yaitu proton dan elektron. Lalu kemudian disebut sebagai muatan listrik, di mana muatan listrik ibarat udaranya yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Akibatnya,
penelitian mengenai muatan listrik hanya bisa dilakukan berdasarkan efek reaksi yang diberikan. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik disebut elektroskop. Nah, besar muatan listrik, proton dan elektron adalah sama, tetapi jenisnya berbeda. Muatan listrik ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Nah, benar, Benjamin Franklin. Nah, ia kemudian memberikan tanda positif atau negatif pada muatan listrik yang tak mengandung arti fisik. Jenis muatan listrik proton adalah positif. Nah, neutron apa jenisnya? Netral, benar. Dan elektron ya negatif. Nah, untuk dapat mengamati efek dari muatan listrik, kalian dapat melakukan kegiatan berikut ini. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengasih tugas apa? Coba untuk melakukan suatu demonstrasi mengenai listrik statis. Ya, Bapak nyuruh bawa sisir plastik, kertas, dan kain wol. Nah, teman-teman dapat melakukan aktivitas ini. Tujuannya untuk mengamati keberadaan muatan listrik. Adapun langkah kerjanya yang pertama, coba buatlah sobekan kertas berupa potongan yang sangat kecil. Lalu simpan di atas meja. Coba sobek-sobek kertasnya dan simpan di atas meja. Kemudian dekatkan dengan tidak sampai menyentuh kertas sisir plastik pada sobekan kertas tersebut, lalu amati apa yang terjadi. Dekatkan sisirnya pada kertas. Apa yang terjadi? Nah, coba kemudian gosokkan sisir plastik pada kain wol untuk beberapa lama. Coba pada baju kalian. Gosok. Usahakan pada kain wol ya. Nah, dekatkan kembali sisir plastik pada sobekan kertas tadi. Lalu amati apa yang terjadi pada sobekan kertas itu. Ya, coba kalian buat kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Yuk, siapa yang mau maju? Ya, kamu, Haidir, boleh. Nah, Haidir, benar ya telah mempresentasikannya. Jadi, setelah kalian melakukan demonstrasi barusan, kalian dapat mengamati bahwa ketika sisir plastik didekatkan pada sobekan kertas, nah sobekan kertas akan ya benar menempel pada sisir plastik yang telah digosok-gosokkan sebelumnya pada kain wol. Nah, tetapi tidak menempel pada sisir plastik yang belum digosokkan, benar. Nah, sebelum sisir plastik digosokkan, ya. Nah, sebelum sisir plastik digosokkan, muatan listrik pada sisir tersebut berada dalam keadaan seimbang. Nah, saat digosokkan terjadi perpindahan muatan listrik dari kain wol ke sisir. Nah, muatan listrik yang berpindah adalah benar elektron. Nah, dengan demikian sisir plastik tersebut bermuatan ya negatif, sehingga dapat menarik sobekan kertas untuk menempel padanya. Coba siapa yang mengetahui sifat muatan listrik, sebutkan. Kamu? Ya, benar. Jadi, sifat-sifat yang dimiliki muatan listrik adalah yang pertama, muatan listrik yang sejenis atau negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Jika didekatkan akan saling ya benar tolak menolak. Yang kedua, muatan listrik yang tidak sejenis
dalam artian negatif dengan positif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Untuk memahami sifat-sifat dari muatan listrik, kalian dapat melakukan kegiatan berikut. Coba bentuklah kelompok terdiri atas 4-5 orang. Nah, tujuannya untuk mengamati interaksi dua benda bermuatan listrik. Nah, alat dan bahannya, coba 2 mistar plastik. Kalian saya suruh sama bapak bawa 2 batang kaca. Ya, 2 batang kaca dan kain wol kering, bisa kain sutra kering, benang, dan statik. Adapun langkah kerjanya, coba gosokkanlah kedua mistar plastik dengan kain wol ke satu arah. Tidak bolak-balik selama 10-20 detik. Jadi terus ya, satu arah, jangan dibolak-balik. Gosok. Terus gantungkan salah satu mistar dengan benang dan pada statif. Ada kan benangnya, sudah disuruh bawa? Iya, gantungkan benang pada statif. Terus dekatkan mistar plastik yang lain pada mistar plastik yang digantung. Coba dekatkan mistar plastik yang lain setelah digantung. Mati interaksi yang terjadi antara kedua mistar ini setelah didekatkan. Coba. Dan ulangi langkah pertama dan ketiga dengan mengganti mistar plastik oleh batang kaca dan kain wol oleh kain sutra kering. Coba. Ya, langkah pertama yang gosokkan kembali. Ya, diganti mistar plastiknya oleh batang kaca. Jadi digosokkan pada kain wol. Ya. Coba. Gosokkan mistar plastik pada kain wol. Lalu gantungkan kembali. Nah, kemudian gosokkan batang kaca dan dekatkan pada mistar plastik yang telah digantungkan. Amati apa interaksinya. Nah, selanjutnya gosokkan batang kaca pada kain atau sutra kering. Lalu gantungkan kembali. Nah, setelah itu coba gosokkan sebuah mistar plastik pada kain wol dan dekatkan pada batang kaca yang telah digantung. Nah, amati interaksi yang terjadi. Ya, coba buat kesimpulannya, bisa ditulis ya pada buku kalian, nanti presentasikan kembali. Ya, jadi pada kegiatan tadi, mistar plastik yang telah digosokkan akan bermuatan negatif, sedangkan batang kaca yang telah digosokkan akan bermuatan positif. Nah, saat dua buah mistar plastik atau batang kaca saling didekatkan, nah keduanya saling tolak-menolak. Nah, namun saat kita mendekatkan satu batang kaca pada mistar yang muatan listriknya berbeda, keduanya akan saling tarik-menarik. Paham? Nah, kalau belum paham, Bapak ulangi lagi. Jadi, pada kegiatan tadi, mistar plastik yang telah digosokkan akan bermuatan negatif. Sedangkan batang kaca yang telah digosokkan akan bermuatan positif. Nah, saat dua buah mistar plastik atau batang kaca saling didekatkan, keduanya saling tolak-menolak karena keduanya memiliki sifat negatif dan negatif, maka akan tolak-menolak. Begitu juga batang kaca positif dengan positif akan saling tolak-menolak juga. Namun saat kita mendekatkan satu batang kaca pada mistar yang muatan listriknya berbeda, keduanya akan saling tarik-menarik. Nah, paham kan?
Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya pemuatan listrik. Nah, terdapat 3 cara untuk proses pemuatan listrik, yaitu menggosok, induksi dan arus listrik. Nah, untuk lebih memahami ketiganya, teman-teman bisa mempelajari uraian di dalam tabel berikut. Coba cek di buku kalian. Pada tabel ini, cara membuat muatan listrik yang pertama menggosok. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan 2 benda dalam satu arah. Cara ini disebut juga metode gesekan. Jenis muatan yang diperoleh dengan metode gesekan diantaranya yang pertama, benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Yang kedua, benda berbahan ebonit akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Dan yang terakhir, benda berbahan kaca, ya seperti tadi ya, yang sudah kita lakukan demonstrasinya, akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain sutra. Ya, 2, induksi. Metode ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Dengan cara induksi, muatan listrik yang dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Nah, contohnya adalah pemisahan muatan listrik pada elektroskop yang didekati oleh mistar plastik yang telah digosokkan pada kain wol. Nah, pada induksi ini, muatan listrik yang dihasilkan elektroskop adalah muatan positif. Karena muatan listrik dari mistar plastik sebagai penghantar adalah muatan negatif. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut mengenai elektroskop. Terus yang ketiga, konduksi. Nah, metode ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Dalam metode ini, untuk menghasilkan muatan listrik, kedua benda harus mengalami kontak langsung agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, bahan yang dapat mengalirkan sejumlah elektron secara bebas pada bahan lain disebut konduktor. Nah, berdasarkan kekuatannya, bahan konduktor terbagi 2. Coba apa saja? Siapa yang tahu? Nah, salah. Yaitu konduktor baik dan konduktor kurang baik. Bahan yang termasuk konduktor baik adalah, coba. Ya benar, logam. Terus tembaga. Nah, untuk logam khususnya aluminium ya. Tembaga. Nah, benar, logam. Khususnya aluminium, tembaga dan perak. Nah, sedangkan bahan yang termasuk konduktor kurang baik adalah apa saja? Manusia, ya, badan manusia, terus air dan tanah. Nah, sementara itu bahan yang tidak dapat mengalirkan elektron pada bahan lain disebut isolator. Nah, bahan yang termasuk isolator diantaranya karet, plastik-plastik seperti PVC, politen, dan perspek. Nah, sebelumnya Bapak sudah menyinggung mengenai elektroskop. Coba ada yang tahu elektroskop itu apa? Nah, jadi elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda.
Coba sebutkan sekali lagi. Haidir. Ya, elektroskop. Ya benar. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda. Nah, salah satu jenis elektroskop yang sering digunakan adalah elektroskop daun. Nah, nanti Bapak tunjukkan gambarnya ya. Nah, bagian penting elektroskop daun adalah, nah ini gambarnya. Jadi bagian penting elektroskop daun adalah sebuah tangkai logam dari bagian logam kuningan dengan ujung bawah berbentuk pita. Berbentuk pipih maksudnya. Nah, pada ujung ini ditempatkan dua helai logam sangat tipis yang terbuat dari bahan aluminium atau emas, biasa disebut dengan bagian daun. Ya, bagian daun. Nah, ujung atas terbentuk cakram atau bola yang berfungsi sebagai penghantar muatan dan kotak kaca. Ini untuk pembahasan mengenai elektroskop. Paham? Diam. Ya, berarti paham ya. Bapak anggap paham. Nah, selanjutnya hukum Coulomb. Coba ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud hukum Coulomb? Ada gak? Nggak ada. Jadi hukum Coulomb itu adalah aturan yang mengemukakan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik. Nah, nama Coulomb diambil dari nama fisikawan yang pertama kali mengamati gaya tarik-menarik atau tolak-menolak benda bermuatan listrik, yaitu siapa? Coulomb. Iya. Nama lengkapnya? Nggak ada yang tahu. Charles Augustin de Coulomb. Pada tahun 1736 sampai 1804. Nah, dalam pengamatannya ia melakukan percobaan menggunakan alat yang bernama apa? Neraca puntir ya. Berdasarkan percobaan ini, Coulomb mengemukakan suatu aturan atau hukum yang berbunyi, ada yang tahu bunyi hukum Coulomb? Nah, ini gaya listrik atau tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan. Nah, secara matematis hukum Coulomb dapat dituliskan seperti ini. Nah, tapi sebelumnya ini gambar neraca puntir ya. Ya, amati. Mungkin nanti kita lebih lanjut menayangkan sebuah video ya mengenai neraca puntir karena di lab tidak ada. Nah, ini persamaannya ada yang tahu? F sama dengan Q1 per Q2. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Atau F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Atau kalian sering mengenal F sama dengan kakiku rorombeheun. Nah, seperti itu. Itu merupakan persamaan hukum Coulomb. Atau juga F sama dengan 1 per 4 pi dikali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Ini untuk yang 1 per 4
dikali pi epsilon 0 itu merupakan persamaan dari K. Nah, dengan F itu apa? Ya, gaya kolum, satuannya gaya Newton. Benar. Q1, Q2 merupakan muatan listrik benda 1 dan benda 2. Apa satuannya? Ya, kolum atau C. Terus R, apa yang maksud R? Pasti kalian juga sudah sering mendengar R ya, tidak asing. R itu jarak antara dua muatan listrik. Satuan M, meter. Bukan jari-jari, jarak. R di sini jarak. Terus K, apa sih Kak? Ya benar, konstanta pembanding atau sama dengan konstanta gaya kolom. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat. Nah, tadi ada epsilon. Apa itu epsilon? Ya, permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,854 dikali 10 pangkat berapa? Ya benar, negatif 12 kolom C kuadrat dikali N pangkat negatif 1 dikali M pangkat negatif 2. Ya nanti bakal ada di soal. Tapi bakal akan diketahui nilainya, dicantumkan ya. Pada umumnya nilai permitivitas atau epsilon medium selain udara atau ruang hampa atau zat lainnya lebih besar daripada permitivitas ruang hampa atau epsilon 0. Nah, dinotasikan epsilon lebih besar dari epsilon 0. Nah, perbandingan antara epsilon dan epsilon 0 disebut konstanta dielektrik suatu zat dan diberi lambang K. Jadi, K sama dengan epsilon per epsilon 0. Dan gaya kolom benda itu adalah ini. F sama dengan 1 per 4 pi epsilon dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, konstanta dielektrik beberapa zat dapat kamu lihat pada tabel berikut. Ya, bisa dicek saja untuk nilai konstanta dielektrik bahan. Itu ada hampa udara, konstantanya 1, udara kering 1 atm berapa konstanta dielektriknya? Ya 1,006. Bisa dilihat, dicek saja ya di buku kalian.